Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ahli. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa lanjutkan kegiatan rutin kita, kegiatan subuh pagi, yaitu dalam rangka kuliah subuh atau kajian seperti tadi disampaikan bahwa oleh Pak DKM Ustaz Amir yang biasa mengisi kajian kita di subuh ini berhalangan. Jadi mohon izin pada kesempatan ini saya kembali untuk membadalkannya atau menggantikannya, mengisi kekosongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak membaca salawat, kelak di akhirat beliau berkenan, Nabi Muhammad SAW berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Yang ketiga, pada hari ini kita mendengarkan kabar bahwa saudara kita Bapak Iwan Ridwan telah kehilangan putrinya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Pak Iwan dan keluarga diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran untuk menerima musibah ini. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama kirimkan doa kita yang terbaik. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita bacakan memberikan manfaat, memberikan keberkahan, baik untuk yang ditinggalkan atau juga untuk Ananda Hafsah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ketika mengisi kekosongan maka materi yang diambil adalah materi yang tercantum dalam kitab Al-Azkar dari karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang berisi tentang begitu banyak zikir-zikir yang disumberkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di antara zikir-zikir yang tercantum di sini banyak sekali juga yang biasa kita lakukan sehari-hari, namun seringkali kita tidak mendapatkan referensinya. Insya Allah dengan kita mengkaji kitab Al-Azkar ini, kita mendapatkan informasi-informasi bahwa kebiasaan zikir kita ternyata sudah sangat gamblang dicantumkan dalam hadis dan juga dibukukan oleh imam-imam salafi kita. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas bagaimana dicantumkan dalam kitab ini etika tata krama, dari mulai kita keluar rumah, apa doa-doa yang bisa kita ucapkan ketika memasuki masjid, doa apa yang kita ucapkan, dan kaki mana yang kita dahulukan. Kemudian apa yang dilarang di masjid juga kemarin kita sudah sampaikan. Apa yang tidak boleh dilakukan di masjid disampaikan, dicantumkan dalam kitab ini, bahkan sampai dengan
ketika kita keluar dari masjid, doa juga dicantumkan di sini. Ada doanya sekaligus juga kaki yang mana berdasarkan hadis yang diutamakan ketika keluar dari masjid. Kemudian pada kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu bab fadilatul azan. Bab ini menjelaskan keutamaan azan. Ruwaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nada, lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safal awwal, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Hadis ini dicantumkan di dalam kitab atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dua-duanya mensahihkannya. Lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia tahu, ma fin nida was-safil awal, apa keutamaan daripada nida, memanggil, atau yang kita kenal dengan sebutan azan, keutamaan dari azan, was-safil awal, dan shaf pertama dalam sholat. Summalam yajidu illa ayyastahimu, kemudian tidak ada yang bisa mengikuti atau tidak bisa memasuki shaf itu kecuali illa ayyastahimu, dengan mengundi, lastahamu, maka mereka pasti akan mengikuti undian itu agar bisa mendapatkan masuk kepada shaf awal. Kurang lebih dalam hadis ini dijelaskan bahwa dalam azan dan qomat, dalam azan dan shaf awal ini punya keutamaan yang luar biasa yang tidak digambarkan dengan jelas. Tetapi ilustrasinya, kalau saja orang yang boleh masuk shaf pertama ini harus dengan diundi terlebih dahulu karena utamanya, maka manusia karena tahu besarnya fadilah berdiri di shaf pertama, maka pasti orang-orang yang datang masuk ke masjid ini akan semuanya mengikuti undian agar masuk paling depan. Nah, ini gambaran bahwa sebegitu besarnya fadilah orang yang sholat berada di barisan paling depan. Kurang lebih dalam hadis ini dimaksudkan bahwa orang yang azan dan juga orang yang berada di barisan paling depan memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga diilustrasikan kalau harus undian, maka orang pasti akan mau ikut undian biar bisa dapat shaf paling depan. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah," apabila sudah dikumandangkan panggilan untuk sholat atau sudah disuarakan adzan, adbarasyaitu, maka setan-setan itu akan mundur. Walahu durarun, dan mundurnya ini tidak selangkah-selangkah. Mundurnya ini terbirit-birit. Dalam satu riwayat, walahu durarun, terkentut-kentut larinya ketika mendengar azan. Hatta la yasma'at ta'din, mundurnya
kemana, sejauh apa, sampai dengan setan itu tidak lagi mendengar suara orang azan tersebut. Jadi ketika azan itu sudah mulai dikumandangkan, maka setan itu akan langsung pergi menjauh dengan segera, dengan cepat, sampai sejauh dia tidak mendengar lagi suara azan tersebut. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, hadis yang ketiga dari Muawiyah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'addinu atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari atau oleh Imam Muslim yang menyampaikan bahwa orang yang azan ini orang yang mulia. Al-mu'adzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Kalau kita gambarkan dengan letterlah, dengan apa yang tercantum, bahwasanya orang yang azan itu di hari kiamat nanti orang yang paling panjang lehernya. Itu secara harfiah diterjemahkan seperti itu. Tetapi secara maksud para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan a'naqon, orang yang panjang lehernya itu orang yang mulia, sehingga meskipun dari kejauhan orangnya akan kelihatan. Orangnya yang tinggi menonjol dari yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan a'naqon, orang yang panjang lehernya. Jadi orang yang azan ini diilustrasikan orang yang mulia yang akan kelihatan meskipun dalam jumlah orang yang banyak di hari kiamat nanti. Inilah barangkali salah satu daripada keutamaan orang yang suka mengumandangkan azan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasma'u mada sautil muadzini jinna wala insan wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Redaksi dari ayat ini memiliki madah yang sangat tinggi, memiliki sajak yang sangat tinggi, memiliki gambaran yang sangat tinggi, sehingga kalau misalnya diterjemahkan secara bahasa Indonesia bahwa orang yang suka berazan itu illa syahidalahu yaumal qiyamah, itu hanya dialah orang yang kelihatan meskipun jauh. Orang yang meskipun jauh akan kelihatan karena mulianya orang yang suka berazan. Maksudnya mirip dengan yang tadi disampaikan a'naqon, orang yang panjang lehernya, dengan redaksi yang berbeda. Rawahul Bukhari wal ahadits fi fadilatil kasirah. Ini diriwayatkan, kalau yang tadi yang a'naqon diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara yang barusan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Nawawi mencantumkan wahtalafa ashabina fil azan wal iqamah ayyuhumal afdal ala arba'ati awjahin. Para sahabat berkhilaf, para sahabat berbeda pendapat tentang orang yang azan dan orang yang menjadi imam, mana yang lebih afdal. Jadi kalau dari gambaran ini jelas dua-duanya
memiliki keutamaan. Orang yang azan memiliki keutamaan, orang yang menjadi imam memiliki keutamaan. Ada 4 pendapat. Siapakah yang lebih utama, yang lebih afdal? Apakah orang yang menjadi imam ataukah orang yang mengumandangkan azan? Al-ashah annal azan afdal. Dalam pendapat yang sahih yang diikuti oleh kebanyakan ulama, bahwasanya orang yang azan ini lebih utama. Orang yang azan lebih utama daripada orang yang menjadi imam. Itu pendapat yang pertama. Wasani al-imamah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih utamanya adalah imamnya. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat tentang siapakah yang paling utama di antara dua, apakah imam ataukah orang yang suka mengumandangkan azan. Pendapat yang pertama yang paling banyak diikuti bahwa yang lebih utama adalah orang yang mengumandangkan azan. Sementara yang pendapat yang kedua adalah orang yang menjadi imam. Yang ketiga, wasalisu huma sawaun. Pendapat yang ketiga ini moderat. Dua-duanya memiliki keutamaan atau fadilah yang sama, baik yang azan ataupun yang qomat. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat bagaimana? Warabi'u in alima min nafsihil qiyam bihukukil imamah wastazma'u khalasiha fahiya afdal wa illa fal adanu afdal. Yang keempat ini berpendapat bahwa apabila seorang imam itu mengetahui bahwa dirinya lebih afdal, lebih utama kalau menjadi imam, maka ketika dia memilih untuk menjadi imam, maka dia lebih utama dari dia. Misalnya dari sekian banyak warga atau dari yang hadir anak-anak semua, maka yang utama ketika ada orang tua yang satu ini memilih menjadi muazin atau memilih menjadi imam, maka kalau dia mengetahui bahwa saya lebih utama menjadi imam, maka ketika dia menjadi imam maka dia lebih afdal. Wa illa fal adanu afdal. Tapi kalau misalnya ternyata wah banyak orang yang lebih alim di masjid ini, maka dia lebih utama untuk mengumandangkan azan. Jadi utama dan tidak utamanya seorang muazin menurut pendapat yang terakhir, yang keempat itu adalah tergantung dalam kondisi tersebut dia lebih utama menjadi imam atau lebih utama menjadi muazin. Maka itulah yang menentukan bahwa keutamanya sebagai seorang muazin atau sebagai seorang imam. Nah, ini bab fadilah azan. Kemudian babu sifatul azan. Ini cukup panjang, mungkin nanti kita sedikit saja tambahkan. I'lam annal alfadul masyhur wa tarzi indana sunnatun wa huwa annahu idqala bi ahli shoti. Bab ini menjelaskan tentang sifat dan tata cara azan. Tata cara azan. Di sini dicantumkan dalam redaksi yang cukup panjang. Ada satu hal yang mungkin kita tidak banyak melakukan itu. Jadi di dalam kitab Al-Azkar ini ada satu adab, ada satu anjuran
bahwa untuk orang yang azan sebaiknya sebelum memulai Allahu Akbar yang pertama dia memulai dengan kalimat yang sama at-tarzi dan taswib. Jadi dia membaca terlebih dahulu dengan suara yang pelan yang hanya terdengar oleh sendiri. Allahu Akbar. Seakan-akan kita mau azan, tapi hanya sampai dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sebelum mulai dengan suara yang kencang di mic, dianya memulai dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pelan hanya kedengaran oleh sendiri. Baru setelah itu melakukan azan dengan suara kencang di speaker. Nah, ini yang dibahas, yang dimaksud adalah dengan istilah at-tarji' wa taswib. Jadi at-tarji' itu mengulang bacaan azan, tapi khusus untuk dua bait pertama, yaitu Allahu Akbar dan syahadat. Nah, ini dicantumkan di dalam bab sifatul azan. Kemudian kita juga sudah sama-sama tahu ada tambahan lafaz di waktu subuh, yaitu setelah hayya 'alal falah dengan tambahan as-sholatu khairum minan naum. Ini kita sudah mafhum semua, sudah tahu semua. Sebenarnya kita bisa lewatkan, tapi nggak apa-apa karena memang ini disantumkan di dalam bab sifatul azan ini. Wa'lam annahu law tarakat tarji' wa taswib sahha azanuhu wa kana tarikul lil afdal. Terus bagaimana kalau selama ini kita tidak pernah melakukan itu? Tidak pernah melakukan tarji' dan taswib, tidak pernah mendahului dengan Allahu Akbar dan syahadat sebelum kita berkumandang dengan azan yang keras. Annahu law tarakat tarji' wa taswib sahha azanuhu, maka azannya tetap sah, enggak masalah gitu. Cuma wakana tarikan lil afdal, tetapi kita sudah meninggalkan sesuatu yang utama dari rangkaian azan ini. Wala yasrihu azanu man la yumizu, tidak sah. Nah, ini mungkin di sini kita nanti bisa punya pendapat tersendiri. Wala yasrihu, tidak sah azan man la yumayyizu, orang yang belum mumayyiz, orang yang belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu dengan alasan kita memberikan edukasi untuk anak-anak, akhirnya kita mengizinkan anak-anak itu untuk berlatih azan. Nah, di dalam hadis, di dalam redaksi kitab Al-Azkar ini, wala yasihul adanu man la yumayyizu, tidak sah orang yang azan, orang yang belum mumayyiz. Nah, mumayyiz itu apa artinya? Orang yang tidak bisa membedakan, yang belum bisa membedakan baik dan buruk. Mumayyiz dan balik beda. Ya, mumayyiz dan balik beda. Kalau balik sudah punya kriterianya tersendiri, bahwa kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuan seperti apa, sudah ada jelas kriterianya. Kalau mumayyiz itu anak yang bisa membedakan baik dan buruk, itu sudah bisa dianggap mumayyiz meskipun belum sampai kepada balik. Jadi tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan balik. Itu yang pertama, tidak sah orang yang belum tamyiz, yang belum majid. Walal mar'ah, tidak sah juga orang yang azan tapi seorang perempuan.
walal kafir, dan juga tidak sah orang yang azannya itu bukan orang Islam. Wa yasirhu azanus sobi al mumayyiz, tetapi sah azan anak kecil as-sobi al mumayyiz yang sudah mumayyiz. Jadi kita bisa memperkirakan nih anak yang azan ini sudah tamyiz atau belum, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk atau enggak. Wa idal adal kafir ata bi syahadatin kana dalika islamat ala madhabis sahih al muhtar. Kenapa? Karena orang kafir kalau ketika dia mengucapkan syahadat, ketika mengucapkan azan, maka di situ ada syahadatnya. Maka di sini ada redaksi yang mengatakan bahwa dengan dia melakukan azan, sebenarnya orang kafir itu sudah menjadi orang muslim, karena ada redaksi, ada syahadatnya di situ. Tetapi pada saat dia azan, dia belum Islam, baru masuk gitu, sehingga orang kafirnya itu tidak sah kalau dia azan sebelum masuk Islam. Panjang sekali tentang redaksi azan ini. Di sini juga nanti akan dibahas apa jawaban-jawaban atau etika kalau misalnya kita mendengar azan ataupun juga iqamah. Seperti kita ketahui bahwa kalau misalnya kita mendengar azan, ya kita harus mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tetapi ada yang lain, yaitu kalimatnya tidak sama, nanti dicantumkan di sini. Jadi ketika kita misalnya mendengarkan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Nah, di sini nanti kan beda. Ya, bagaimana kita menjawabnya? Tapi la haula wala quwata illa billah. Nah, dalam bab berikutnya kita akan mendapatkan paparan apa jawaban kita ketika kita mendengar azan, sekaligus juga ketika kita mendengar iqamah. Nah, selama ini kita lebih familiar dengan kalau kita mendengarkan azan saja, tapi kalau iqamah mungkin kita tidak ngikutin atau tidak tahu bagaimana caranya. Terlebih pada saat orang yang mengumandangkan qomat itu mengucapkan qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Apa jawaban kita, ucapan kita pada saat kita membaca itu? Nah, nanti akan dibahas, akan dipaparkan pada paparan berikutnya. Ini saja barangkali pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.